Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar Al-Quran hadis. Pelajaran kali ini yaitu masih melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu mengenal bacaan gunah. Kita akan lanjutkan contoh-contoh gunah. Adapun contoh-contoh daripada bacaan gunah yaitu sebagai berikut. Contoh bacaan gunah. Contoh bacaan gunah. Gunah musyaddad artinya gunah yang ditasjid. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 misalnya, mim bertasjid wa mimma. Ayat 11 bertasjid innama. Surat Al-Baqarah ayat 12 misalnya innahum, annahum. Kita lihat terlebih dahulu tentang contoh bacaan gunah ini. Menurut bahasa, gunah artinya dengung. Menurut istilah, gunah artinya bacaan yang didengungkan. Gunah artinya dengung, musyaddah artinya bertasjid. Jadi secara bahasa bisa kita tangkap bahwa bacaan gunah musyaddah adalah gunah bacaan tajwid yang dibaca dengan dengung karena ada huruf yang bertasjid. Nah, pengertian gunah musyaddad adalah huruf nun bertasjid dan mim bertasjid. Biasanya untuk menambah pemahaman anak didik saya menambahkan dan tidak ada nun mati atau tanwin sebelumnya atau mim mati sebelumnya. Hal itu untuk membedakan dengan idgham bi gunnah dan idgham mimi. Di dalam Al-Quran jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan nun mati, mim bisa di atas nun mati tersebut dikasih tasjid sebagai tanda bantu. Nah, ini. Contoh bacaan gunah. Farihanum maqbudoh. Farihanum maqbudoh. Nah itu. Mim mendapatkan tasjid. Pada bacaan ini bukan bacaan gunah. Gunah mustad tetapi idgham bi gunnah. Karena didahului oleh tanwin. Adanihim. Nah, meskipun ada mim bertasbih tapi karena didahului dengan mim mati maka bukan bacaan gunah melainkan idgham mimi. Min ni'matin bukan bacaan gunah bertasbih. Adapun nun bertasjid karena didahului oleh nun mati sehingga dinamakan idgham bi gunnah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa huruf gunnah musyaddah menjadi dua yaitu mim dan nun. Jika ada nun atau mim bertasjid maka bacaannya harus gunnah. Karena cuma terdiri dari dua huruf seharusnya yang sangat mudah untuk dihafalkan kecuali kita malas menghafalnya.
Sesuai dengan definisi, hukum bacaan gunnah musyaddah harus dibaca dengung, kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Karena berdengung maka jangan terburu-buru saat membacanya. Kesalahan atau kekurangan tepat bisa terjadi. Murid tidak mendengungkan nun atau mimnya, terlalu terburu-buru sehingga tidak terdengar gunnah. Untuk membaca gunnah harus ditahan 2 harokat, berbeda dengan membaca tasjid huruf lainnya yang ditekan. Nah, untuk memudahkan pemahaman, baiklah kita akan memberikan contoh gunnah musyaddah. Contohnya adalah gunnah musyaddah adalah misalnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Wa mimma, surat ayat 11. Innama, surat Al-Baqarah ayat 12. Innahum, ayat 14. Amanna, innama, ayat 17. Falamma, 18. Summum, 20. Innallaha, 25. Annallaha. Itu ya. Itu bacaan gunnah yang bertasjid atau musyaddadah. Contoh bacaan gunnah musyaddadah di surat Ali Imran misalnya. Innad dina amanna hunna innaka jahannama jannah. Contoh bacaan gunnah musyaddah di surat Al-Kahfi. Summa mimman iftara wala yus'iranna. Contoh dalam surat Yasin, innaka lanarjumannakum wala yamassannakum minna anni. Contoh dalam surat An-Naba, amma wajanna innahum. Contoh dalam surat Abasa, amma innaha kalla lamma. Contoh bacaan gunnah di surat pendek, surat Ad-Duha. Fa amma, surat Al-Insyirah. Fa inna, surat At-Tin. Summa, surat Al-Qari'ah. Fa ummuhu, surat An-Takasur. La tarawunna. Hukum bacaan gunnah musyaddada adalah apabila ada nun mim mati, mim bertasjid dibaca dengan berdengung kira-kira 2 harokat. Demikian terkait dengan contoh bacaan gunnah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton. Jangan lupa like and share.